Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mansori dengan NPM 2310568 ingin mempresentasikan apa sih itu translator. Translator dalam bahasa mesin untuk menghubungkan manusia dan komputer. Komputer hanya memahami bahasa mesin biner, yaitu kosong dan satu, sementara manusia menulis program dengan bahasa tingkat tinggi yang mudah dipahami. Translator adalah program khusus yang menjembatani kesenjangan komunikasi antara kedua belah pihak, mengubah instruksi manusia menjadi bahasa yang dapat dieksekusi oleh CPU. Apa sih itu translator? Translator adalah program yang menerjemahkan kode sumber atau bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh CPU. Alat ini mengubah instruksi manusia menjadi rangkaian perintah biner, mengubah komputer menjalankan program dengan sempurna. Fungsi utamanya mengubah bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin. Peran pentingnya itu yaitu memungkinkan CPU memahami instruksi program. Ada tiga jenis translator. Yang pertama, compiler, interpreter, dan assembler. Yang pertama, compiler. Karakteristik compiler itu menerjemahkan kodenya sekaligus, menghasilkan file eksekusi atau exe. Eksekusinya sangat cepat setelah dikompilasi, cocok untuk program besar dan kompleks. Contoh bahasanya itu ada bahasa C, ada bahasa C++, Java, Pascal, dan Go. Compiler itu ideal ketika kecepatan eksekusi program adalah prioritas yang utama. Oke, yang kedua ada interpreter. Karakteristiknya menerjemahkan baris per baris saat runtime. Langsung dijalankan tanpa file mesin permanen. Lebih mudah untuk debugging dan kemudian eksekusinya itu lebih lambat dibandingkan dengan compiler. Bahasa contoh bahasanya itu ada Python, Java, Ruby, sama PHP. Interpreter itu sempurna untuk pembelajaran, prototype, dan aplikasi web. Yang ketiga ada assembler. Nah, karakter assembler ini menerjemahkan bahasa assembler ke bahasa mesin, bekerja pada level sistem dan perangkat keras atau hardware, sangat efisien dan hemat memori, memerlukan pemahaman mendalam tentang CPU. Penggunaan praktisnya itu ada pada pengembangan sistem operasi, driver perangkat keras, firmware, embedded system. Assembler ini memberikan kontrol maksimal atas hardware, namun lebih rumit dan kurang portable. Nah, jadi di sini ada tabel perbandingan antara ketiga translator tadi. Jadi setiap translator memiliki kekuatan unik dan dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik proyek pemrograman. Gimana sih proses translasinya terjadi? Jadi yang pertama itu ada kode sumbernya atau ya bahasanya dulu, yaitu seperti bahasa C, Python, dan Assembler. Lalu lanjut ke translatornya, yaitu ada compiler, interpreter, sama assembler tadi. Terus masuk lah, dirubah lah jadi bahasa mesin, yaitu kode biner yang dimana kode biner itu angka 0 dan 1. Lalu masuklah ke eksekusi CPU, yaitu programnya dijalankan. Translator berperan seperti penerjemah manusia, mengubah bahasa programmer yang mudah dibaca menjadi instruksi biner yang dimengerti oleh CPU. Tanpa proses translasi ini, komputer tidak dapat memahami dan menjalankan program yang kita tulis. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi, compiler itu menjadi jembatan komunikasi, menghubungkan bahasa manusia dengan bahasa mesin, membuat komunikasi antara programmer dan komputer menjadi mungkin. Ada, ada tiga jenis utama, yaitu compiler untuk kecepatan,
interpreter untuk fleksibilitas, dan assembler untuk kontrol mendalam atas hardware sistem. Translator menjadi kunci pemrograman. Tanpa adanya translator, mode yang kita tulis hanyalah teks biasa. Mereka adalah kunci agar program dapat benar-benar dieksekusi oleh mesin atau CPU. Memahami translator adalah fondasi penting dalam perjalanan kita menjadi programmer yang profesional. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.